Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Sepasang arit hitam harus merasakan kepiluan yang sangat. Telinga Ari Sakti, muridnya sematawayang, harus mati di depan matanya. Lihat dan rasakan kemarahan guru bermata satu ini. Tobat, tobat, seru 10 jari kematian seraya pukul-pukul keningnya sendiri. Demi hentikan pertempuran ini. Kalau tidak, kalian sama saja dengan bunuh diri. Bakul kentut. Semprot Nariti. Kau tak usah jual bacot. Jangan campuri urusan yang tak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Rahang-rahang 10 jari kematian kelihatan menonjol. Kedua tangannya mengepal. Gadis, desisnya. Kalau tidak memandang muka dewimu, aku tak akan terima ucapanmu itu. Nariti tertawa dingin dan mengejek. Kalau kau punya nyali, silakan masuk ke dalam kalangan pertempuran. Kata gadis itu seraya goyangkan kepalanya ke arah pertempuran yang berlangsung. 10 jari kematian hendak buka mulut. Namun di saat itu terdengar pekikan salah seorang dari 3 gadis pengeroyok sepasang arit hitam. Tubuh gadis ini mental dan lengannya sebelah kanan patah dimakan tendangan kaki kiri sepasang arit hitam. Meski dapat mencelakakan salah seorang pengeroyoknya, namun nenek-nenek sakti ini tiada sanggup mengelitkan libatan jala sutra biru salah seorang kawan lainnya pada kaki kirinya yang tadi menendang. Dalam dia berkulat untuk membebaskan kaki kiri itu, jala kedua menderu melibatkan bagian tubuhnya mulai dari dada sampai ke kepala. Betapapun tokoh silat ini bergulat untuk membebaskan diri, namun sia-sia belaka. Jala yang terbuat dari sutra halus biru itu mempunyai kekuatan yang hebat sekali. Sepasang arit hitam menggarung, jatuhkan diri ke tanah dan berguling masih berusaha membebaskan diri. Gulingan tubuhnya terhenti sewaktu Nariti injakkan kaki kanannya di perut tokoh silat tua itu. Tak satu kekuatan pun yang sanggup melepaskan jilatan jala itu, kata Nariti dengan nada bengis. Sekali kakinya menendang, maka pingsanlah sepasang arit hitam. Kau keterlaluan, teriak 10 jari kematian marah sekali. Nariti tertawa dingin dan menjawab, hahaha. Terhadapmu, aku bisa berlaku lebih keterlaluan lagi, kakek-kakek bakul kentut. Tutup mulutmu setan alas, damprat 10 jari kematian. Hahaha. Nariti mengekeh. Meski wajahnya jelita, tapi mimiknya waktu mengekeh itu menyeramkan sekali. Hei orang tua bakul kentut, kalau saja dewi kami tidak memerintahkan membawamu hidup-hidup ke istananya, niscaya tubuhmu sudah jadi bangkai saat ini. Penghinaan dan kesombonganmu sudah lewat batas, gadis hijau. Di lain hari kelak, kau akan rasakan akibatnya. Nariti tertawa gelak-gelak. Tubuh sepasang arit hitam dipanggulnya di bahu kiri. Kemudian katanya pada 10 jari kematian.
ikuti kami. Sekali kau berbuat yang tidak kuinginkan, kau akan menyesal sampai ke liang kubur. Meski kemarahan tidak tertahan lagi oleh tokoh silat yang namanya telah menggetarkan dunia persilatan itu, namun mau tak mau, karena mengingat hubungan baiknya selama ini dengan Dewi Siluman dan kedatangannya ke Pulau Madura itu justru atas undangan sang Dewi, maka akhirnya 10 jari kematian mengikuti juga keempat gadis itu dari belakang. Wiro Sableng, sependekar 212 dari Gunung Gede, duduk bersandar ke batang pohon yang dikelilingi oleh semak belukar. Rimba belantara di mana dia berada sunyi senyap, berudara lembab dan teduh dari teriknya sinar matahari. Rasa sakit pada tangan kanannya yang patah kini agak berkurang. Dengan susah payah, dia telah mengobati sendiri tangan yang patah itu dan menopangnya dengan sebuah ranting. Kemudian dibubui dengan param yang dibuatnya dari akar-akar pohon dan sejenis daun, lalu dibungkusnya dengan sapu tangan. Cara mengobati seperti itu dipelajarinya dari gurunya Eyang Sintu Gendeng sewaktu dia digembleng di puncak Gunung Gede. Dalam waktu 3 hari, bisa diharapkan lengan yang patah itu akan sembuh dan tulangnya bertaut kembali. Sambil duduk terperangah di bawah pohon besar dalam rimba belantara itu, Wiro memandangi kaki kirinya yang hitam disambar pukulan ilmu jari penghancur sukma yang dilepaskan oleh 10 jari kematian. Meski dia tahu bahwa racun pukulan tersebut tidak akan membahayakan dirinya karena tubuhnya kebal segala macam racun, namun yang mengherankan sang pendekar ialah karena sampai saat itu dia masih belum sanggup untuk melenyapkan warna hitam pada kulit kakinya itu. Dia telah menelan buah-buah pil yang paling manjur khasiatnya, juga berkali-kali telah mengerahkan tenaga ke telapak tangan kiri untuk mengusap kaki yang hitam itu, tapi hasilnya sia-sia belaka. Gila, maki Wiro. Kalau warna hitam itu tak bisa dilenyapkan, pasti dia akan cacat seumur hidup. Pendekar ini memaki lagi. Buset, wujud. Hatinya geram sekali terhadap 10 jari kematian. Selama turun gunung, puluhan musuh telah dihadapinya. Berbagai ilmu silat kelas tinggi dan kesaktian luar biasa telah dijumpainya. Namun belum pernah dia menerima nasib sial seperti di hari itu. Kakinya hitam, sedang lengannya patah. Di samping geram terhadap 10 jari kematian, pendekar 212 juga geram pada si telinga Arisakti. Perempuan tua itulah yang telah menendang lengan kanannya sehingga patah. Untuk kedua manusia itu, Wiro Sableng bertekad akan membalaskan sakit hatinya. Wiro tidak tahu kalau sepergiannya tadi setelinga Arisakti telah tewas di tangan anak buah Dewi Siluman. Kemudian Wiro teringat pada 4 orang gadis jelita berpakaian biru-biru itu. Betulkah mereka orang-orangnya Dewi Siluman? Orang-orangnya Dewi Siluman yang telah berbuat kejahatan dan kekejamannya tiada tara, membunuh manusia-manusia tidak berdosa, memusnahkan kampung-kampung. Betulkah gadis-gadis cantik jelita itu yang melakukannya? Sungguh tak masuk di akal bahwa gadis-gadis semacam itu akan sanggup melakukan kejahatan tanpa peri kemanusiaan demikian rupa. Hal ini membuat makin besarnya tekad Wiro Sableng untuk cepat-cepat mencari dan menemui Dewi Siluman itu. Jika anak-anak buahnya demikian kejam dan jahat, tentu Dewi Siluman sendiri jauh lebih kejam. Tapi untuk mencari sarangnya Dewi Siluman dan membasmi kejahatannya, Wiro mesti menunggu sekurang-kurangnya 3 hari, yaitu sampai tangannya yang patah sembuh. Dalam dia berpikir-pikir itu, mendadak sontak dari atas pohon memancur air putih kekuning-kuningan yang tidak enak baunya. Air itu jatuh tepat membasahi kepala pendekar 212. Di saat itu pula, di atas pohon terdengar suara tertawa cekikikan yang menggetarkan seluruh rimba belantara. Suara cekikan itu tiada ubahnya, laksana ringkikan kuda di malam buta ketika melihat setan di hadapannya. Bedebah, maki pendekar 212 seraya meloncat dan memandang ke atas pohon. Sekelebatan
dilihatnya satu bayangan putih. Belum sempat Wiro memperhatikan siapa adanya bayangan putih itu, bahkan belum sempat dia meneliti paras makhluk itu, si bayangan putih lenyap laksana goib. Wiro kemudian merasakan sekilas angin di mukanya. Pendekar ini pukulkan tangan kirinya ke depan. Wuss. Tapi dia cuma memukul tempat kosong. Sesudah itu, dia tertegun sendirian dengan penuh rasa heran dan juga sedikit ngeri. Tak dapat diyakininya siapa adanya sosok bayangan putih tadi. Apakah manusia atau setan atau dedemit penghuni rimba belantara itu? Gerakannya luar biasa cepat dan sebatnya. Apakah bayangan putih yang telah mengirimkan cairan kekuningan itu? Untuk pastinya, segera dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.